kita menjaga hukum-hukum bacaan Al-Quran, kita menjaga hukum-hukum huruf-huruf Al-Quran, tetapi melupakan hukum-hukum Quran itu sendiri. Tetapi kita abai bahkan melanggar hukum-hukum Quran itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wan Ummah TV yang berbahagia. Kalau kita lihat dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5 di bulan Ramadan, setelah itu ada jeda wahyu yang turun. Ada fatrah wahyi. Kemudian turunlah surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, berdirilah kamu, bangunlah kamu, dan berikanlah peringatan olehmu. Jadi kita lihat bahwa sejak awal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan Quran, mendapatkan ajaran Islam ini ternyata bukan untuk sendiri, tetapi langsung disebarkan. Perintahnya jelas, qum fa'anzir. Bangunlah kamu dan berilah peringatan. Coba bayangkan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengatakan, waduh, ini nanti aja deh, berat. Aduh, ini resikonya sulit ini ditanggung. Aduh, baru seorang diri. Aduh ini, aduh itu. Coba apa yang akan terjadi? Tapi ternyata beliau tidak melakukan itu. Sekalipun seorang diri, beliau langsung menyebarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan perintahnya. Masya Allah, tabarakallah. Dari sini jelas bahwa ada satu yang harus kita tangkap, yaitu apa? Kewajiban menyebarkan risalah Islam, itulah dakwah namanya. Jadi tidak heran ketika misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, teman dekatnya. Lalu Abu Bakar Siddiq masuklah Islam. Ternyata keislaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak disimpan di hatinya saja, tidak diterapkan untuk dirinya saja, tetapi apa yang dilakukan? Beliau menyampaikan ajaran Islam itu, beliau menyampaikan dakwah sehingga Abdurrahman bin Auf masuk Islam, Zubair bin Awam masuk Islam, Utsman bin Affan juga sama masuk Islam. Ini memberikan gambaran bahwa Islam yang kita dapatkan sebagai sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk diri sendiri saja, tetapi untuk kita berikan kepada orang lain, kepada istri kita, keluarga kita, tetangga kita, bahkan umat Islam secara keseluruhan, bahkan umat manusia. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Pemirsa, kalau kita lihat saum itu kita sudah tahu, la'allakum tattaqun, agar mereka itu bertakwa, agar kita bertakwa. Pertanyaannya adalah, mungkinkah seseorang bertakwa kalau tidak ada yang mengemban dakwah pada dia? Mungkinkah masyarakat itu bertakwa kalau tidak ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar yang mengemban dakwah di tengah-tengah mereka? Kalau para ulama diam, alhamdulillah tidak.
Kalau orang-orang yang aktif dalam dakwah diam, alhamdulillah tidak. Tapi coba bayangkan, andai tidak ada pengemban dakwah, mungkinkah masyarakat yang bertakwa itu akan terbentuk? Tentu tidak mungkin. Artinya apa? Ketika kita ada di bulan Ramadan dan kita ingin bertakwa, maka satu hal yang tidak boleh lupa, kita jangan egois. Jangan ingin takwa sendirian. Jangan ingin masuk surga sendirian. Tetapi kita menyebarkan juga Islam dengan mengemban dakwah supaya orang lain pun bisa merasakan manisnya Islam. Oleh karena itu, maka ketika kita berada di bulan Ramadan, kita baca Quran. Sampai makharijul hurufnya kita baca dengan hati-hati, tidak mau ada satupun huruf yang kita baca salah makhrajnya, salah bacaan madnya, salah gunnahnya. Kita betul-betul hati-hati. Tetapi jangan sampai kita menjaga hukum-hukum bacaan Al-Quran, kita menjaga hukum-hukum huruf-huruf Al-Quran, tetapi melupakan hukum-hukum Quran itu sendiri. Tetapi kita abai, bahkan melanggar hukum-hukum Quran itu sendiri. Mematuhi hukum-hukum bacaan Al-Quran itu harus. Tetapi menerapkan hukum-hukum Al-Quran pun adalah suatu kewajiban. Dan itu dilakukan dengan mengemban dakwah. Dan ini ada kesadaran di bulan Ramadan. Jadi sejatinya pemirsa yang berbahagia, di bulan Ramadan ini perlu ada kesadaran bahwa kita harus balighu anni walau ayat. Sampaikanlah oleh kamu sekalipun hanya satu ayat. Kita perlu menjadi pengemban dakwah, dan itu ditempa muncul ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan munculnya kesadaran untuk mengemban dakwah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.